warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Syabania, nomor induk mahasiswa 20050086011, semester 2, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maulana Samarinda. Dan yang terhormat, Ibu Nina Hani Putri MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kalimat efektif. Nah, sebelum menuju pembahasan inti, saya ingin menjelaskan apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki pada setiap kalimat, baik subjek ataupun predikat, dan memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Nah, adapun 4 syarat utama sebuah kalimat bisa dikatakan sebagai efektif atau tidak. Yang pertama adalah sesuai EYD. Nah, kalimat efektif harus menggunakan ejaan atau tanda bacaan yang tepat. Yang kedua adalah sistematis. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Yang keempat, tidak ambigu. Nah, dari sini kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dan dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, maka pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat yang kita buat sehingga tidak ada yang kesan ambigu. Dan adapun 5 ciri-ciri sehingga suatu kalimat dapat dikatakan efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini, yaitu A. Pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. B. Jangan taruh kata di depan preposisi di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. C. Hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. D. Tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Nah, yang kedua, kehematan kata atau syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele. Kita tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama dalam sebuah kalimat. Ada 2 hal yang memungkinkan kalimat membuat kalimat yang boros itu menjadi tidak efektif. Yang pertama menyangkut kata jamak, dan yang kedua mengenai kata-kata bersinonim. Contoh dari kata jamak. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Nah, ini merupakan kalimat tidak efektif. Dan yang kalimat efektif adalah siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Yang ketiga, kesejajaran bentuk. Dalam kesejajaran bentuk, kalimat efektif harus berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contohnya, yang kalimat efektif, tidak efektif. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Bedakan dengan kalimat yang efektif, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Nah, yang selanjutnya ada yang keempat. Ketegasan makna dalam beberapa kasus tertentu tidak bisa meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Ini agar pembaca dapat mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya tidak diikuti partikel lah ataupun. Contoh, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Ini adalah tidak efektif. Dan yang efektif, sapulah lantai rumahmu agar bersih. Nah, yang selanjutnya yang kelima adalah kelogisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif terakhir yang amat krusial menyangkut kelogisan kalimat. Nah, kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Maka dari itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal agar pembaca dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Contoh, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kamu persilakan. Tidak efektif ya. Nah, untuk yang efektif adalah Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Nah, bagaimana teman-teman?
Sangat mudah bukan untuk dipahami? Kalimat efektif itu sangat penting untuk kita pahami dan pelajari agar kita bisa mudah memahami dan juga mudah dipahami oleh pembaca ataupun pendengar ketika kita menulis ataupun berbicara sekalipun. Terima kasih telah menonton channel YouTube ini. Pantengin terus channel YouTube ini dan jangan lupa like, comment, dan subscribe biar gak ketinggalan materi menarik lainnya ya teman-teman. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.